Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 18. Ma bidzalimin min halim wa la syafi'in. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun. Orang zalim dijauhi oleh orang kafir. Wala syafi'in, dan tidak mempunyai seorang yang membelanya. Makanya ayat yang lain wa ma lidzalimina min waliyyin wala nasir. Orang zalim tidak mempunyai penolong, tidak mempunyai pembela, tidak mempunyai pendukung. Makanya kita cari sekarang hadisnya wa anja radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala safaku dima'ahum wastahallu ma'aluhu rawahu Muslim. Hadisnya sahih Muslim. Ittaqu zulma, jauhi berbuat zalim, hindari, jangan sampai berbuat zalim. Fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena zalim itu merupakan kezaliman nanti sampai hari kiamat. Makanya kita hindari. Orang yang berbuat zalim itu gelap gelap. Rupanya tidak ada orang. Wattaqu syuha inna syuha laka man kana qablakum, dan
kikir. Jangan. Mohon maaf. Harta kita, rezeki kita, ini kan sebenarnya titipan Allah. Allah menitipkan, memberikan kepada kita rezeki, berapa yang kita terima itu adalah amanah. Dan hakikat sejatinya harta yang kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, bahkan nanti sampai di kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kita sedekahkan untuk apa? Untuk kebaikan tentunya. Mohon maaf, sekecil apapun kalau rezeki kita, harta kita infakkan di jalan Allah, kita berikan untuk menolong orang-orang yang tak mampu, untuk kegiatan-kegiatan agama itu. Nah, sementara mohon maaf, kalau rezeki yang kita makan setiap hari itu kita niati supaya kita itu mampu untuk beribadah, ya begitu. Nah, kalau tidak makan kan tidak mampu. Umpamanya, ya, atau kira-kira ada orang yang makan ini menambah energi kekuatan kita. Lah, energi kekuatan kita yang diberikan oleh Allah melalui ya makanan itu kita gunakan untuk ibadah. Nah, kalau niat kita, harta kita yang kita makan itu untuk itu, maka itu menjadi dan harta kita yang kita investasikan untuk akhirat ini sudah tidak. Makanya kadang-kadang karena kita sering mendengar harta yang dihormati, benar? Sering kan kita begitu. Sebenarnya kalau tahu caranya, harta itu bisa dibawa mati. Caranya sebelum kita mati diinfakkan dulu, diinvestasikan dulu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan ya sabilillah bahasanya. Kalau kita investasikan dulu, nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah, kita ketemu untuk mendampingi kita. Makanya kalau tentang rezeki, harta, itu nanti di hari kiamat pertanyaannya dua. Itu ada hadisnya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an al-banin. Nanti orang ini hari kiamat itu akan selalu ditanya tentang perkara. Nah, di antaranya salah satu dari empat itu adalah ditanya tentang hartanya. Pertanyaan tentang harta dua. Dari mana dan kemana? Pertanyaan itu. Dari mana rezeki itu tahu beroleh? Apakah dari halal yang dihalalkan oleh agama kita? Sebab kadang-kadang diperoleh dengan yang baik, yang halal, tapi digunakan untuk yang tidak halal. Maka pertanyaan kedua itu. Kadang-kadang memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran agama kita. Umpamanya hasil dari ngencok itu tidak boleh. Jadi boleh. Ya itu tidak macam-macam. Kita tahu itu sudah. Berarti ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Kalau rezeki yang kita peroleh ini tidak sesuai dengan ajaran. Terus rezeki yang kita
kita peroleh sudah sesuai dihalalkan, bahkan diperintahkan, sudah diperoleh, sudah ada di tangan, kemudian kita belanjakan, kita gunakan untuk apa? Kita yang lagi. Begitu. Makanya nanti di hari kiamat itu kalau ada orang sufi, hisabnya lama. Hisabnya lama. Maka enak gak jadi orang sufi? Hisabnya lama. Kalau manusia yang terkaya di dunia ini mulai datang sampai sekarang, itu kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu menurut satu riwayat, kisah tentang hartanya ini memerlukan waktu yang cukup lama. Karena harta kekayaan luar biasa. Bahkan memang Nabi Sulaiman pernah keceplosan. Nabi Sulaiman pernah keceplosan. Ya Allah, saya akan mencoba untuk menanggung memberi makanan hewan di laut 1 hari. Makanan hewan yang ada di laut. Tapi apa ternyata? Saya mampu. Dan 1 hari tidak mampu. Sementara, mohon maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan siapapun makhluknya di dunia ini. Dari situ kalau umpamanya hewan-hewan di lautan luar biasa, siapa yang mampu memberi makan? Allah. Inilah makanya Allah itu di antara Asmaul Husna ada Goni, Maha Kaya. Maha Kaya. Makanya tidak bisa habis. Jadi bahasa di dalam hadis ini wattaqussuha, hindari, jauhi sifat cerah, medit, pelit, apa lagi? Fa inna suka, karena sesungguhnya cerah itu ahlaka man kana qablakum, akan membuat kerusakan sebagaimana orang-orang terdahulu. Kita orang yang terdahulu karena sulit, kemudian pikir yang diberikan di dalam Al-Quran. Siapa itu? Siapa itu? Korun ini, mohon maaf, satu riwayat saya membaca, Korun ini masih ada hubungan dekat dengan Nabi Musa. Informasinya sepupunya. Apa sepupunya? Misalnya. Korun ini awalnya semula orang baik, orang soleh, tapi miskin. Kemudian matur kepada Nabi Musa, Musa, saya doakan, mintakan kepada Tuhanmu supaya saya menjadi orang suci. Didoakan. Ternyata diterima doanya Nabi Musa, orang diberi harta kekayaan yang luar biasa. Bahkan kunci gudangnya la tanumu bil usbah, tidak kuat dibawa oleh kendaraan waktu itu kuda. La tanumu bil usbah, sekelompok sudah membawa kunci gudangnya Nah, kemudian ada perintah, kalau diperintahkan oleh Allah, hartamu sebagian keluarkan
sombongnya korum tidak mau. Tanpa ini hasil jeripaya saya sendiri. Untuk apa saya keluarkan untuk dengan sombong? Tapi apa akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kekayaannya sak korumnya sekalian tenggelam di bumi, bukan di laut tenggelamnya. Cari kemana? Tuh, bumi yang ditempati dengan sartanya semuanya tenggelam. Makanya ketika terjadi di mana itu di Sulawesi, likuifaksi itu di Sulawesi ya itu kan bumi ini bisa tenggelam. Subhanallah, ternyata makanya bareng-bareng kita sedikit yang kita terima, berapapun di situ ada tak orang lain, di situ ada pentingan yang kita investasikan untuk kehidupan kita nanti di akhir. Kalau umpamanya kita gunakan semuanya, tidak ada habisnya, tidak ada banyaknya, berarti habis. Padahal kita sebagian kita infakkan, kita sedekahkan, saudara-saudara kita masih banyak yang membutuhkan. Ini nanti menjadi investasi akhir. Sering saya baca di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, wa aqim ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Akhir surat Al-Munafiqun itu ada ayat yang menyatakan wa anfiqu, infakkan, mimma razaqnakum, sebagian dari harta yang aku berikan rezeki kepadamu. Sebagian infakkan min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum ajal kematian datang. Infakkan, sedekahkan, tidak semuanya, sebagian. Bahasa Al-Quran mimma itu sebagian dari apa yang aku rezekikan. Infakkan sebelum kedatangan. Kalau sudah kedatangan aja, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sudah ajal ini datang, maka berkata orang laula, ya Allah, ya Rabbi, andaikan kau tunda sedikit saja ajalin qarib, itu sebentar, tunda ajalku ini sebentar saja. Apa yang diminta? Fa'as-soddaq, itu yang pertama diminta. Fa'as-soddaq, maka aku akan sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Ini yang makanya sebelum ada kematian kita, sebagian rezeki yang kita terima kita dapat. Nah, dilanjutkan di dalam hadis ini, fa inna suka ahlaka man kana qabrakum hamalahu ala safaku dima wa sa'alu ma'arimah. Itu sering membuat pertumpahan darah, sering berbuat pertengkaran, dan lain-lain. Coba kita ada orang kaya tapi kecil, tangannya amel apa-apa, itu diangkat. Makanya ini hadis satu lagi hadis
Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna huquqa ila anda yaumil qiyamah hatta yuqada lisyatil zalhari min syatil qur'ani. Hadis rawahu Muslim. Hadisnya Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna huquqa, hendaklah sungguh kalian itu memberikan hak-hak ila ahlinya, kepada ahlinya. Jadi kembalikan hak-hak ini kepada pemiliknya, berikan. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, hatta yuqadal syatil jalhari minasyati al-Qur'an, sampai hingga ada seekor kambing yang tidak bertanduk dibalaskan buntutnya terbang. Sampai begini. Jadi contohnya ada kambing yang bertanduk, kemudian diberikan hak-haknya. Jadi kata-kata tadi itu termasuk mengambil hak orang lain, mengambil mestinya orang lain, tapi jangan ini merupakan kezaliman, maka kita berikan. Kalau sudah haknya orang, ya sudah kita berikan. Jangan sampai kita mengambil atau memakan yang mestinya ada. Makanya syariat di dalam ajaran agama kita itu ada syariat zakat, zakat itu arti harfiahnya membersihkan. Arti harfiahnya zakat itu membersihkan. Jadi kalau kita yang bisa memiliki rezeki kita, rezeki yang kita terima, sebagian kalau kita makan, kita zakat, maka menjadi bersih. Kalau harta kita, rezeki kita yang sudah bersih, akan menimbulkan keberkahan. Sudah pasti akan menimbulkan keberkahan. Tapi kalau harta kita, rezeki kita tidak kita berikan hak kepadanya, orang yang berat, maka tidak bisa belum dikatakan bersih. Kalau tidak bersih kemudian kita gunakan, katakan menimbulkan kesusahan, menimbulkan kemaluan. Makanya pernah viral di medsos itu, ada seorang ini sudah divonis oleh dokter sakitnya tidak bisa disembuhkan. Sakit tidak bisa disembuhkan menurut dokter kan orang manusia. Kemudian orang ini berjalan dengan mobilnya melalui pasar. Kemudian terlihat di pasar itu ada seorang penjual daging. Kemudian daging itu yang lemah itu diiris, dibuang. Kemudian lemak yang dibuang
oleh penjual daging diambil oleh orang yang ya agak sepuh, diambil. Kemudian seorang yang supir tadi mengetahui dari itu, kemudian ditanya, wahai ibu, untuk apa panjenengan kok mengambil lemak-lemak yang dibuang? Apa jawabannya? Ya, saya ini orang itu tidak mampu membeli daging. Anak saya banyak, anak saya tidak pernah makan. Terpenuh di dalam hatinya orang yang kaya tadi. Kemudian sudah panjenengan mulai hari ini setiap hari ngambil daging dari berapa kilo itulah tampaknya. Setiap hari saya membayar selama 1 tahun. Begitu. Setiap hari tanggung oleh orang yang kaya tapi mereka sakit tapi tidak dapat. Nah, singkat cerita, orang ini yang sudah divonis tidak bisa sembuh mau dioperasi. Ternyata begitu mau berangkat sehat, tidak jadi dioperasi. Terus kalau singkat cerita panjang, makanya ini ada hadis yang terkait dengan ini. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala. Apa bala itu? Musibah, macam-macam. Sudah. Makanya di dalam kitab Fathul ini kita fikir dalam bentuk ini, seorang ulama menganjurkan supaya setiap hari kita itu bersedekah kalau bisa waktunya subuh, walaupun tidak besar, tapi rutin setiap hari. Ketika kita baru tidur, semuanya berangkat ke masjid, istiqomah rutin, walaupun hanya kecil, umpamanya, iya, hari berapa tapi ini yang akan menyebabkan ada seninya, ada bangsa. Banyak saya kadang-kadang berpikir benar. Ya memang sabdanya Rasul as-shadaqah kata-kata hadis lain itu, walau bisik di tamrot, begitu hadisnya. Walaupun hanya sedekah ini separuh kurma. Buah kurma itu kan kecil itu, separuh saja, mana separuh begini. Tapi ini kalau walaupun kecil tapi rutin, subhanallah, akan menjadi barokah. Makanya ayo baik-baik. Nanti katanya seperti ya. Kalau secara syar'inya umpamanya kita dapat rezeki 1.000 rupiah, kan 25 rupiah itu 2,5. Kalau punya 1 juta berapa? 2,5-nya 1 juta kan umpamanya kita dapat rezeki 1 juta, 2,5%-nya berapa? 25.
kembali menemani kita. Yang kita infakkan, kita sudah menemani kita. Tapi kita sendirian di alam barzakh, teman. Sudah sampai di sini dulu apa yang perlu disampaikan. Monggo. Oke, Mas.